Seangkatan berapa sih? Seangkatan 18. 103, Pak. 103 ya, oke. Nah, mungkin 100 orangan nanti ya akan masuk ya. Oke, kita mulai ya. Sudah jam 9 sampai jam setengah 12. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, pagi. Nih saya lihat sudah pada mandi semua nih kayaknya. Jam belum mandi belum nih? Nggak kelihatan mukanya. Kayak ya berdasarkan tadi yang saya kirim dari pagi ya sudah disuruh rektor dan jajarannya disuruh hidupin kamera katanya ngajarnya. Terus kalian juga suruh hidupin kamera ya. Kita ikutin aja lah ya. Kuota itu udah nyampe belum? Nyampe, Pak. Nanti yang belum tolong inilah di data nanti siapa aja. Biar ditindaklanjutin ya. Kalau udah nyampe alhamdulillah. Oke, untuk biar langsung kita mulai ya. Coba share screen. Open share. Nah, ya. Nah, ini. Oke, udah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Udah Pak. ya, oke. Oke, kita mulai ya. Mana sini? Oke, nah hari ini kita lanjutin dari kemarin ya tentang alignment horizontal dan vertikal ya. Nah, karena kita ini sebetulnya akan fokusnya ke banyak ke jalan ya. Karena pembangunan yang sedang banyak ini jalan di Sumatera ya terutama ya. Makanya kalian juga nanti disiapkan nanti untuk hal ini ya. Untuk pembangunan jalan terutama nanti ada tol, jembatan ya. Nanti setelah UTS akan ada juga banyak studi kasus yang lainnya ya tentang konstruksi buat bangunan, jembatan, nanti bangunan, terus tunneling atau terowongan dan lain sebagainya. Pelabuhan juga ada nanti. Tapi fokusnya sampai setelah UTS juga masih tentang jalan ya. Nah, mengulang ini sama ya, tetap ya. Kalau mau tanya langsung aja ya. Langsung potong aja Pak, mau nanya. Kita banyak waktu nih, 2,5 jam, bisa lah. Banyak pertanyaan ya. Oke, lanjut. Seperti yang saya bilang kemarin ada 2 alignment ya, horizontal dan vertikal ya. Mungkin hari ini akan fokus ke horizontal ya. Tentang lengkung jalan yang kemarin kita pelajarin, apa-apa saja komponennya kemarin ya saya sudah memberitahukan ya. Nah kalau kita dan minggu berikutnya nanti alignment vertikal ya, turunan tanjakan ya. Nah kalau kita lihat horizontal itu plan view ya, gambar proyeksi jalur pada bidang datar. Jadi dari atas melihatnya kalau kayak mata kuliah kemarin ya. Kalau vertikal tuh gambar profil memanjang as jalur ya. Jadi naik turunnya jalan itu alignment vertikal itu ya. Kita harus bisa bedain horizontal alignment sama vertical alignment ya. Nah, ini kalau ini gambar dari atas si jalan ini alignment horizontal. Tapi kalau naik turunnya jalan, turunan, tanjakan lagi. Nah itu kalau tampak samping jalannya itu adalah alignment vertikal. Nah itu lebih ke elevasi ya. Kalau horizontal bentuk jalannya, nah, harus bisa bedakan. Nah ini contohnya kemarin ya sudah dijelaskan juga sedikit. Ini tampak atas, ini tampak samping. Berarti ini turunan ya. Turunan mau ke tanjakan lagi. Jenis-jenisnya sudah dipelajari minggu lalu ya. Nanti kalau yang belum mendengar nanti bisa lihat rekamannya, nanti saya upload juga mungkin ya. Emang horizontal. Nah, tujuan ada kenapa dibuat ilmu alignment horizontal itu
adalah untuk keamanan, safety, kenyamanan, dan estetika ya. Kan gak enak tuh kalau jalan tol patah-patah ya. Ini kan tidak aman, tidak nyaman, tidak estetik. Nah, makanya kemarin yang kita coba jalan mana nih yang bisa bagus untuk melewati si gunung dan si sungai kemarin ya. Makanya dibuat belokan agar lebih aman, lebih nyaman dan estetikanya dapet ya. Karena kalau di dunia konstruksi di jalan itu di orang sipil tuh mereka selain konstruksinya harus bagus juga harus enak dilihat ya. Karena jalannya udah bagus nih, udah aman nyaman tapi nanti aspalnya warnanya belang-beleng gitu. Kayak kita lihat di sekarang di Jalan Korpri ya. Kan ada tambel-tambelan tuh kan nggak estetik ya ngeliatnya ya. Nah, itu juga tujuannya ya, salah satu tujuannya. Nah, lekung horizontal menghubungkan dua garis lurus ya. Jadi ada dua garis lurus nih, satu, dua. Nah, ini untuk menghubungkan si dua garis lurus ini kan bisa aja patah aja langsung gini, gini langsung gini. Tapi agar aman, nyaman, dan berestetika, makanya dibuatlah lengkungan peralihan dari lurus, lengkungan, lalu baru lurus lagi. Nah, dan ini ada hitungannya ya, yang biasanya kalau ngedesain ini orang sipil ya harusnya ya. Lalu dasar-dasarnya lengkung lingkaran dan super elevasi. Yang sudah dijelaskan minggu lalu ya. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang komponen-komponen dalam lengkungan lingkaran ya. Nah, oke, kita harus pelan-pelan soal ini ya. Oke, saya ingin kalian agak sedikit fokus lah. Karena nanti mungkin UASnya akan keluar nih soal-soal begini ya. Coba lihat, oke. Sudah ada 87 ya. Sudah mulai terlihat yang mengantuk-mengantuk tuh. Gasta sudah mulai senyum-senyum sendiri ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini adalah dasar-dasar lekung lingkaran ya. Ada namanya TC atau CT. Nah, ini penamaan saja ya. Tidak harus TC, harus CT ya. Nah, ini anggaplah notasi yang kita buat bersama, kita setujui bersama untuk belajar. Nah, ini ada namanya TC dan CT. Ada PI. PI itu perpotongan point of intersection dari garis TC dan garis CT. Nah, ini perpotongannya ya. Tak, tak. Nah, ini titik ini menjadi penting nanti saat konstruksi. Karena kita berdiri alatnya di sini. Nah, kita berdiri alat itu bisa di PI, bisa di TC, bisa di CT nanti untuk pengukuran stack out-nya. Makanya ini harus tahu nanti PI. Karena akan lebih mudah melakukan stack out di titik TC, PI, dan CT untuk berdiri alatnya ya. Karena untuk cari O juga bisa, tapi agak sulit nanti mencarinya. Karena biasanya kan ini jalan ya. Kenapa ini agak sulit dilakukan? Karena ini jalan, logikanya aja nih. Ini di hutan rimba. Kita membuat jalan di sini. Nah, akan paling mudah ya kita berdiri alatnya di titiknya, di titik jalannya, perencanaan jalannya, atau di luar sedikit. Nah, kalau kan jauh nih nanti. Nah, makanya 3 titik ini yang bakal menjadi tombak utama pengukuran ya. Makanya harus ditentukan nantinya ya, titiknya. Oke, lalu ada delta atau biasanya nyebutnya nanti delta C ya. Nah, terus ada lengkungannya. Ini kelihatan nggak? Mouse saya kelihatan nggak arah mouse-nya di Teams? Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Oke ya. Terlihat, Nah, Pak. ini namanya Kelihatan, Pak.
Oke. Oke, pertama T dulu deh, T. Ini T ya. T itu jarak dari TC ke PI. Nah, ingat ya. Ini TC ini awal mula lengkungan. TC awal mula lengkungan dari garis lurus, titik awal pertama ngelengkung jalannya. Lalu set lengkung. Nah, CT itu titik terakhir lengkungan. Baru lurus lagi. Nah, gitu ya. Nah, dan T, notasi pertama yang harus dicatat adalah T. T itu jarak dari titik awal lengkung sampai ke PI. PI tadi perpotongan antara dua garis, ya. Garis TC dan garis CT. Nah, gitu ya. Harus dicatat nih ya. Lalu untuk mendapatkan T ada rumusnya. R tangen delta C. Delta tuh ini ya, delta ya. R itu adalah jari-jari. Jari-jari lengkungan. Nah, oke. Jari-jari lengkungan itu nanti orang sipil yang mengatur ya. Mengaturnya dari mana? Dari besaran si lingkaran. Ini lingkarannya nanti dihitung oleh mereka ya. Ditentukannya berapa R itu berapa sih Pak besarannya yang pasti. Nah, yang pasti itu nanti mereka menentukannya lewat jenis lengkungannya dari arah tangan. Arah tangan tuh arah garis lurusnya nih. Nah, R-nya ini bisa bervariasi ya sesuai nanti trase jalan atau bentukan jalannya bagaimana ya. Jadi R ini nanti nggak ada standarnya ada, tapi nanti ditentukannya dari keadaan jalan yang mau dibentuk gitu ya. Dan biasanya nanti kalau dalam soal-soal ditentukan R-nya berapa ya, jari-jarinya ya. Nah, jadi untuk dapat T rumusnya R tangen delta C ya, delta C lah gitu, per 2. Nah, nanti akan saya ajarkan cara mendapatkan delta C ya. Kebayang nggak sudut ini? Gimana dapetinnya? Sebenarnya ada di slide selanjutnya ya. Tapi kita simpan dulu untuk delta C. Ya, oke. Lalu yang kedua adalah notasi L. L itu adalah panjang lengkungan dari TC ke CT. Nah, ini panjang lengkungannya ya. Nah, ini apapun notasinya bisa berubah ya. Bisa aja saya ubah AB, ini BA, terserah ya. Jadi jangan terpaku oleh notasi. Nah, kalau PI ini tetap ya biasanya. Point intersection biasanya namanya di sipil ya. Nah, L ini rumusnya bisa 2. Bisa V per 180 dikali delta C kali R. Atau delta C dikali R per Pi. Nah, Pi-nya ini nih, panjangnya. Ini 57, sekian ya. Derajat. Ya. Oke, tolong dicatat ya. Nanti catatannya tolong nanti dikumpul oleh ke ketua kelas ya. Lalu R ya. R itu jari-jari lingkaran, lengkungannya. Jadi semakin panjang jari-jarinya, biasanya lengkungannya semakin panjang, semakin tidak tajam ya lengkungannya, belokannya. Lalu PC sudah, delta C ya. Delta C ini sudut lengkung lingkarannya. Delta C ya. Ini di sini delta C ini sama dengan ini. Jadi ini sama ini sudutnya sama. Ini sama ini. Nah, kalau ini setengah ya. Delta C kali bagi 2. Ini juga. Itu jadi. Terus ada EC. EC itu jarak luar. Jarak dari titik PI ke titik awal di titik lengkungannya. Lalu M-nya ke garis lurus ini. Ini sudah bisa tergambar lah ya. Nah, ini sudut ini adalah nilainya setengah dari delta C.
Coba digambar dulu pelan-pelan. Nah, rumusnya ada nih. M rumusnya ini R dikali 1 minus cos delta per 2. Kalau EC ini rumusnya R dalam kurung 1 per cos delta C per 2 minus 1. Nah, untuk rumus ini dari mana? Nah, pakai saja ya. Kalau mau saya diturunin nanti panjang lagi ceritanya ya. Hanya percaya dulu saja gitu ya. Nanti kalau mau lebih lanjut kita turunkan bisa nih. Kalau mau diturunkan ya. Tapi pakai dulu saja rumus yang sudah ada ya. Oke, sampai sini ada tanya dulu sebelum kita lanjut ke yang lebih sulit. Izin bertanya Pak Redo. Boleh. Pak, saya masih bingung Pak untuk yang di delta Pak, masih agak ngawang-ngawang Pak. Nah, untuk dapat delta C ini ya, belum tahu ya? Belum Pak. Oke. Masih Nah, jauh banget Pak. oke. Ada lagi pertanyaan, itu bisa dijawab di slide berikutnya ya, nanti kita pelan-pelan. Karena ini ada hubungannya sama kuliah kalian di pemetaan terestris ya. Pemetaan terestris, pemetaan dasar, itu ada hubungannya nanti. Cara menentukan delta C ini. Oke, yang lain dulu. Mau nanya Pak. Boleh. Siapa dulu nih? Yuk, ganti-gantian. Sweet. Ada saya dulu aja lah. Pak, penentuan titik lengkung yang bagian TC sama CT itu kita atau orang sipil Pak yang kita mulai ngelengkungnya di sekian meter gitu Pak. Oh, sipil di perencanaan. Sebenarnya ini sebenarnya kita belajar tentang mendesainnya ya sebenarnya ya. Untuk mendesainnya kan kita juga sebagai orang geodesi bisa juga melakukan desain lengkungan. Nah, kita nanti sebagai geodet engineer ya. Jadi orang sipil lihat, orang sipil kan seperti yang saya di slide yang lalu ya, di minggu yang lalu ya, atau hari apa sih? Selasa ya. Selasa malam kan kita tuh melakukan konstruksi itu dari awal misalkan dari awal belum ada jalan, ini kan pasti awal dibuatnya jalan ya. Kenapa ini didesain ya? Di awal jalan kita melakukan peta topografi. Nah, topografinya begini, kita bisa mendesain. Kita membantu orang sipil untuk mendesain jalan. Dalam artian kita, kalau topografinya segini, kita bisa membuat jalan di daerah. Apa ini? Di mute dong. Haris. Oke, Haris. Oke. Biar enak ya. Nah, masih nih. Panik dia sepertinya ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi orang sipil dan orang geodesi atau geomatika ini mendesain jalan. Oh, jalannya bagusnya begini. Dan titik ini pun ditentukannya dari situ. Nah, topografinya sekian. Oh, berarti bagusnya di sini jalannya. Dibuat dulu jalannya kan. Baru dihitung lengkungannya bagusnya R-nya berapa. Agar si jalan ini aman. Nah, jadi titik TC, CT, PI ini ditentukannya ya oleh kita dan orang sipil ya tentunya ya yang lebih mengerti jalan ya. Maksudnya lebih mengerti untuk mendesain jalan ya sesuai spek yang sudah ditentukan pemerintah ya. Ditentukan oleh PU. Nah, gitu jadi ya. Jadi titik TC, CT, PI ini yang tentukan kita para engineer ya. Kita juga bisa turut membantu, tapi kenyataannya di Indonesia kita hanya orang sipil yang melakukan hal ini ya. Nah, itu kurangnya karena kita yang lebih mengerti topografi.
Nah, kan bisa saja jalannya, kok kalau topografinya sekian, harusnya di sini. Siapa tahu bisa lurus gitu kan. Kan ini anggapannya baru dibuat jalannya ya. Kalau sudah ada mah ya sudah, berarti sudah didesain dari zaman dulu. Nah, kenapa banyak jalan di Indonesia juga banyak yang tidak sesuai spek? Karena spek ini mungkin dibuatnya sebelum jalan itu sudah dibuat. Dan mau diubah lagi ya sudah telat, karena di jalan itu sudah ada kehidupan. Kan kehidupan tuh dimulai dari awalnya pasti dari sungai atau dari jalan yang sudah ada. Nah, gitu ya. Karena banyak tuh jalan kalian kalau di Sumatera pedalaman itu jalannya tiba-tiba tidak tidak berbahaya ya. Kayak tanjakan Tarahan tuh contohnya ya. Kenapa tanjakan Tarahan tuh maut ya? Karena dulu itu jalan sudah ada dari zaman dulu sebelum spek-spek itu sudah dibuat, jalan Tarahan tuh sudah ada tanjakan Tarahan. Jadi mau diubah agak sulit. Karena itu jalan utama. Nah, caranya ya kemarin tuh dibuat lebih landai. Kalau itu tajam banget, tinggi banget. Padahal yang lewat truk-truk ya. Banyak yang tidak kuat nanjak, akhirnya kecelakaan. Ada yang turunannya terlalu curam, makanya banyak yang labas gitu ya. Nah, itu dibuatnya gitu ya. Jadi orang sipil dan geodesi dan PWK tentunya juga mungkin ya untuk perencanaan wilayah kotanya ya yang bersama-sama melakukan desain. Tapi tombak utama orang sipil ya kalau desain jalan ya. Tapi kita bisa mensupervisi namanya, melakukan saran-saran yang baik untuk pembangunan jalan. Itu cerita teman saya di HK ya. Jadi rasa jalannya begini, wah secara topografi kurang baik Pak. Lebih baik lewat sini. Oh, pasti hitung, wah masuk biaya sama speknya masih masuk ya udah, baru dibangun. Itu juga yang ada di pas saya proyek tol di di Kalianda itu sebelum Kalianda itu Sidomulyo, di tol gerbang tol Sidomulyo. Nah itu seperti itu juga. Jadi jalan tuh bisa lurus, tapi ternyata tanahnya tidak dijual. Nah, jadi kita harus buat akal agar memutari tempat itu, dibuatlah lengkungan jalan. Jadi aspek-aspeknya banyak ya. Itu aspek lapangannya lah. Tapi kalau untuk desain ini full orang sipil dan geodesi ya, harusnya. Oke, ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Saya masih bingung yang ini Pak. Panjang busur lingkaran itu kan sama dengan LC. Nah itu yang dimaksud panjang busur lingkaran itu dari TC ke CT ini Pak ya? Ya, betul. Nah, Dari di TC. rumusnya itu yang di atas ini kan Pak, yang Pi per 180 dikali delta R. Nah, R-nya ini kan R jari-jari Pak ya? Nah, delta R berarti ini jatuhnya ke selisih kan Pak? Enggak, bukan. Delta C itu Gimana? sudut nantinya sudut ya. Oh, sudut yang di atas ini. Ini Ya, namanya delta R. enggak, ini delta, aslinya delta C dikali R. Nah, gitu. Oh, alah. Nah, Oh, sudut ya. berarti sudut yang atas ini Pak ya. Oke, Iya, Pak. betul. Paham. Oke. Makasih Pak. Ini bukan del. Sebenarnya apa ya? Lebih enaknya sebenarnya nyebutnya alfa atau beta ya, atau gamma ya. Tapi notasinya dari bukunya delta C ya. Jadi kita ikuti saja lah ya. Sudut, makanya dikasih notasi nih. Delta C itu atau delta itu sudut lengkung lingkaran. Ini nih, sudut lengkung lingkaran. Jadi ya notasi kan bisa berbeda-beda ya, bisa kita ubah, tidak ada aturan tertentu ya sebetulnya ya. Bisa aja kita kasih nama alfa ya atau beta. Tapi biasanya orang sipil nyebutnya delta C ya. Karena orang sipil tuh benar-benar patok sama notasi ya. Di lapangan pun gitu. Nah, saya bisa aja bilang titik AB, titik AB ini titik Q ya, bisa aja kan, gampang aja ngubahnya. Tapi mereka biasanya nyebutnya CT, TC, CT, PI. Nah, PI ini bisa aja kita buat nama apa gitu ya. ZXYZ, nah bisa aja kan.
Tapi biasanya nyebutnya pasti mereka dengan notasi yang sama ya. Titik E-nya, panjang E-nya berapa? Panjang L-nya berapa? Pasti mereka nyebutnya sama ya. Makanya kita yang menyamakan lah, kita yang ngalah untuk menyamakan notasi yang, karena kita kerjanya samaan ya. Makanya kita harus paham juga notasi yang mereka pakai gitu. Oke, delta C ini Iya, sudut kita ya. tanya lagi Pak. Mm-mm. Ini rumus ini itu untuk lengkungan yang model gini aja atau nanti semua lengkungan pakai rumus yang sama, Pak? Sama. Tapi nanti kan bentuknya beda ya. Termasuk Jadi kan kayak bentuk, kan ada yang lingkar, ada yang gini ya, ada yang gini ya. Nah, berarti kan nanti ada dua sudut, ada dua R. Nah, R-nya beda nih. Nah, kan dia kan sama kan, dasarnya kan sama-sama ini ya. Sama-sama. Nah kan ini lengkungannya nih, lengkungan saya kasih warna merah deh. Ini lengkungannya nih. Set. Nah, kebayang ya jalannya ya. Ada dua lengkungan. Misalkan ini contoh lengkungan apa namanya? Lengkungan apa sih? Majemuk ya. Lengkungan lupa namanya. Lengkungan spiral-spiral ya. Nah, dia sama konsepnya. Dia mempunyai dua R. Nah, R-nya ada dua. Ini Izin satu. koreksi, Pak. Hmm. Kalau di catatan Indah itu lengkungan bolak-balik reverse. Oh ya, bolak-balik betul ya. Nah, terima kasih. Nah, ini ada R-nya. Ini pasti sama ya, R1, R1. Ini mungkin sama, bisa beda juga R2. Tapi konsepnya sama. Dia sama-sama terbentuk dari dua. Mana ini? Set. Nah, jadi ada dua PI nih. Ini PI 1, ini PI 2. Nah, PI 1. Ini sama konsepnya. Konsep ngitung lengkungannya sama. Tapi nanti dia punya delta C-nya beda. Ini delta C. Sini delta C-nya beda juga nih. Ini delta C-nya beda. Nah, L-nya ya beda. Nanti L itu kan nih panjang busur ya. Aduh, kok sama warnanya. Nanti L-nya ini L1 yang kuning L1. Nanti yang coklat misalkan. Coklat, tuh. Ini L2. Jadi tapi konsepnya sama. Konsep hitungannya sama ya. Mau yang majemuk, nanti spiral-spiral, sama. Setiap lengkungan ini hitungannya untuk lengkungan. Dan rumusnya pun sama ya. Asal dia jari-jarinya beda. Nah, kita bisa menghitung LT, terus delta C, nah beda-beda sesuai sama si jenis lengkungannya. Jadi bisa dipakai di semua jenis lengkungan. Itu ya. Kasih pertanyaannya bagus. Nah ini ya. Bertanya Pak, Boleh. dalam menentukan besar lengkungan itu nilai apa dulu Pak yang perlu diketahui Pak? Oke. Nah, Atau kalau jari-jarinya dulu atau sudutnya gitu Pak? Oke, pertanyaan bagus ya. Nah, untuk membuat ini, sebenarnya kalau hitung-hitungannya kita awalnya harus menentukan arah tangannya dulu. Kalau ini awal banget nih, awal ngedesain dari kosong ya. Dari kosong itu kita setelah ini kan topografi, lalu kita kira-kira mana jalannya ya. Misalkan ini deh, udah bagus nih ya contohnya ya. Ini jalan. Oh ini lengkungannya nih, kita gambar. Berarti yang harus dihitung pertama adalah si delta C. Kenapa delta C? Karena untuk mendapatkan T sama L ini butuh delta C. Nah itu ya, dan R-nya pasti diketahui kalau mendesain ya. Ini lengkungannya ke sini, berapa R-nya? Sekian. Udah ada berarti nilai R-nya. Misalkan 100 meter misalkan R-nya. Misalkan ya. Nah, kalau sudah dapat R-nya 100 meter, baru kita hitung nilai T-nya berapa nih, kira-kira ke PI.
Pakai rumus ini R tan delta C per 2. Nah, delta C-nya belum ada. Baru kita harus mencari delta C. Nah, delta C-nya gimana? Nah, di slide selanjutnya. Gitu ya. Baru L-nya dapat, dapat, baru nyari M, nyari E, dapat semua. Gitu. Jadi Pak, ada itu R, Hmm? Pak, itu R ke pusat jalan atau ke mana ya Pak? Dari itu. Ke sini. Pusat fase lingkaran ya, pusat lingkarannya. Kan lengkungan ini dasarnya kan lingkaran ya. Ini kalau ditarik lagi bentuknya lingkaran tuh. Nah, kan mereka biasanya desainnya kalau zaman dulu kan di kertas ya. Kalau sekarang kan di AutoCAD tuh. Nah, kita tinggal buat titik ini di mana, mau R-nya berapa, buat nanti dideketin. Set. Oh, yang pas ini nih. Tapi kan R-nya disesuaikan sama spek jalannya ya. Jalan nasional, jalan mana, nanti tuh kalau mau dijelasin panjang banget ya. Makanya tadi kemarin tuh saya kasih PDF yang kemarin ya. Itu harusnya dibaca-baca ya. Dapat jenis lengkungannya. Tapi biasanya kita menentukan si titik ini orang sipil ya, menentukan R-nya berapa yang cocok ya sesuai spek jalan yang diinginkan ya. Gitu. Jadi izin bertanya Pak. Boleh. Jadi pertama kita itu nentuin titik pusat lingkarannya dulu, terus kita dari jenis jalan yang mau kita buat, kita bisa nentuin R-nya, baru kita buat jarak T-nya. Gitu ya Pak? Enggak, ini awalnya banget kayak gini deh. Awal mula, waduh ini gimana redonya ya. Nah ginilah awalnya ya, anggapnya ini semuanya hutan gitu ya. Bayangannya dulu, ini teknisnya ya sebenarnya. Ini hutan, nah terus nanti topografinya misalkan di sini ya seperti yang kemarin lah, di sini gunung, ini sungai gitu ya. Nanti jalannya kan kira-kira gimana nih jalan dari sini ke sini misalkan. Kemarin contoh gambar kan dari sini ke sini misalkan. Kan bisa aja dilurusin ya, tapi kemarin kita desain gini ya, lengkungnya gini ya. Nah, anggap aja lah ya. Nah, gini. Oke, jalannya gini. Nah, berarti kan kita tuh bisa desain bentuk gimana pun, bisa aja kita bentuk gini, bisa ya. Nah, bisa aja kan. Mau ini. Nah, berarti tapi ada ini dong, ada kita ngambil misalkan yang mudah, ternyata yang bawah yang mudah, yang merah. Oke, kita sip ini lurus. Kan bisa aja buat patah gini ya. Tapi kan nggak safety ya. Nah, makanya kita buat lengkungan. Buat lengkungan nih, garis lurus. Ini lengkung, ini lurus. Nah, ini hitung-hitungannya masuk nih ternyata. Dari segi topografi, dari segi budget, dari segi keamanan, kenyamanan masuk. Udah berarti ini titik CT-nya nih. Ini titik CT, titik awal lengkungan, ini titik akhir lengkungan. Nah, ini kan dasarnya dari lingkaran ya. Si jalan ini. Jadi ngedesain ini pun ya random aja. Kita bisa bikin gini, lengkungannya gini, lurus ke sini kan bisa ya. Kalau ngedesain itu buat trase jalan tuh sesuai keadaan topografi. Tapi topografinya gimana? Kalau sini bagus nih, ini aman nih kayaknya. Baru kayaknya dulu pasti ngedesain. Baru cek lapangan, cocok nggak? Nah, makanya bentuk kontur. Nah, kalau sudah ada kontur pasti bisa kebuat ini. Ini ternyata di sini gunung, di sini sungai. Gitu. Oke, kita pakai yang ini dulu ya contohnya ya. Di sini tuh lingkaran harusnya bentuknya. Nah, ini ngedesain si lengkungan ini di CAD ya. Kalau zaman dulu di kertas ya. Nah, ini ada R nih. R ini jari-jari ya. Tuh, ini R. Nah,
Pertama kita nentuin bentuk jalannya dulu, trase jalan namanya, atau bentuk jalan lah, alignment horizontalnya gimana. Kan kalau lurus mah gampang ya, stack hotel pun gampang ya, cuma titik awal sini sama sini, garis lurus. Tapi kan kalau pengkol kan harus detail ya stack rotnya, agar sesuai sama ini. Makanya awalnya begini ya. Kan kalau 2 berarti ada 2. Kalau misalkan mau bentuk yang jalan coklat nih, ada 2 nih, lengkungannya di sini sama di sini. Itu lurus, awal lagi CT-nya, set. Berarti ada 2 lingkaran di sini. Nah, ini anggap lingkaran lah ya. Kan susah saya gambarnya pakai mouse ya. Nah, ini anggaplah lingkaran lah. Itu ya, kebayang nggak? Kebayang, Pak, kebayang. Ya, oke. Nah, terus setelah dapat itu, lengkungannya begini nih. R-nya sekian. Nah, baru kita ngitung delta C, terus ngitung T-nya berapa. Nah, ini kan ini titik awal ini kita bisa nentuin si ini nih ya. Oh, awalnya di sini, ujungnya di sini. Tapi PI ini nggak bisa nentuinnya gimana caranya. Nggak ada di lapangan kan? Karena kalau di lapangan semuanya nggak ada pasti ya titiknya ya. Awalnya saya maunya di sini sama di sini. Nah, kita harus nentuin PI. Nanti stack out PI dulu kita. Di mana lokasinya? Nanti dari mana? Dari sudut azimut. Nah, kebayang nggak sudut azimut? Garis lurus utara, ini azimut. Baru nanti bisa di titik PI. Nanti selanjutnya akan lebih detail lah soal. Kan ini yang masih misterius nih delta C ya. Masih misterius nih delta C. Nanti slide selanjutnya. Karena untuk menentukan delta C nanti ini harus orang geodesi banget ya di lapangan ya. Karena orang sipil taunya ya udah delta C ada, bisa dihitung oleh CAD atau pakai gambar ya. Pakai apa sih? Busur lingkaran bisa dihitung. Tapi kan kasar hitungannya ya. Kalau busur lingkaran zaman dulu kan orang sipil masih pakai kertas ya. Kalau sekarang AutoCAD gampang. Oke, yang penting kebayang dulu deh caranya ya. Cara membuatnya. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut? Izin bertanya, Pak. Jadi itu yang pertama kita tentuin di R ya, Pak? R-nya? R-nya. Kalau R-nya tuh kita tentuinnya dari desain jalan yang mau kita buat ya. Nah, tadi saya dengar kayaknya semakin panjang jari-jari maka semakin tidak tajam lengkungannya, itu kayak gimana? Nah, gini contohnya. Belum kebayang. Belum kebayang ya. Jadi kan ini kita bisa buat desainnya begini ya. Yang merah nih, jalan merah ya gitu ya. Nah, kan kita bisa buat jalan juga lebih ini ya, lebih tajam lagi nih. Nah, gitu ya. Kebayang nggak jalannya ya? Aduh, jelek banget sih gambarnya. Gini ya, kita bisa buat gini ya. Nah, gini kan. Nah, kan kalau R-nya kalau kita buat ini masih salah. Gini. Kita bisa buat juga gini lengkungannya ya. Nah, anggaplah gitulah. Nah, kan ini kalau kita buat lingkarannya gini ya. Ini awal CT, ini TC. Nah, ini lingkarannya. Gitulah ya kira-kira ya. Jelek banget ya. Nah, pokoknya lingkaran anggaplah. Kan ini R-nya semakin kecil ya artinya ya. Panjang R-nya semakin kecil ya. Nah, maka semakin tajam si lengkungannya. Maksudnya semakin tajam itu semakin kecil panjang L-nya. Panjang lengkungannya nih. Semakin pendek. Jadi kalau kita bayangin jalannya tuh lalu lurus. Nah, mengkolnya cuma sedikit. Lalu lurus lagi. Nah, tapi kalau ini kan mengkolnya lama ya. Nah, untuk apa? Kenapa dibedakan R-nya? Untuk keselamatan tentunya ya. Jadi kalau semakin panjang tentunya untuk desain jalan apa ini? Ini digunakan untuk jalan apa? Kalau untuk jalan gang mah patah aja pun nggak apa-apa ya. Patah aja berhenti mengkol kan. Kayak jalan-jalan gang gitu ya.
Tapi kalau jalan nasional, misalkan jalan gang nih, terus jalan sekunder, nah jalan sekunder harus patah dikit lah. Terus jalan provinsi harus gini, karena didesain untuk kecepatan 60 maksimal. Tapi kalau untuk jalan tol itu tuh harus begini banget, baru lurus. Kenapa? Karena jalan tol didesain untuk kecepatan misalkan maksimal 150 misalkan. Maka lengkungannya harus lebih panjang. Nah, kalau lengkungannya lebih panjang, R-nya harus panjang. Gitu ya. Jadi sesuai sama desain jalan. Buat apa jalannya ini? Kalau jalannya hanya untuk gang, ya, patah aja pun nggak apa-apa ya. Kalau untuk jalan sekunder, misalkan jalan kabupaten, nah ini harus melengkung dikit lah. Dan provinsi, jadi sesuai sama desainnya. Atau si jalan itu buat apa ya? Gitu ya. Kejawab, kira-kira kebayang nggak? Siapa tadi yang nanya? Ya Pak, kebayang Pak. Siapa nih tadi yang nanya? Jacinda Pak. Jacinda, oke. Oh ini ada. Oke, kita lanjut ya. Nah sekarang yang masih misterius delta C. Nah ini saya akan sekaligus ngetes kalian nih. Makanya harus hidupin laptopnya. Nanti saya tunjuk satu mungkin. Nah, masih ingat ya sudut azimut ya? Sudut yang terbentuk dari arah utara ya Pak. Arah utara ke garisnya ya, ke arah ke tangan. Nah, kita samakan notasi dulu. Kalau di sipil ini nyebutnya garis lurus itu tangan. Ini tangan 1, ini tangan 2. Berarti sudut kalau ini berapa sih arah si alfa 1 ini sudut azimut utara ke tangan. Ya, di alfa kalau ada nama titiknya kan biasanya kalian nyebutnya ini A, ini B misalkan. Berarti alfa ini alfa AB ya, bukan alfa BA. Kalau alfa BA gimana? Yang garis arah utaranya yang B ya Pak. Atas ya, dari atas B ke A. Tangannya yang A. Itu ya, jadi bedain ya. Jadi kalau gini ini alfa, ini AB. Ini A, ini B. Berarti alfa B dari titik B ke A. Nah, gitu ya. Dan dengan hukum kesegarisan ya, masih ingat lah ya, udah ada di foto juga ya. Berarti kalau saya nyebutnya alfa AB, berarti sama kan? Ini alfa B gini ya. Berarti ini sama nih alfa AB nih. Sampai sini doang tapi ya. Nah, ini 360. Nah, berarti sudut ini berapa berarti? Sudut 360 dikurang 60 ini. kurang alfa BA ya. Oke. Itu yang pertama harus kita sama-sama samakan notasi ya. Oke, biar enak kita nyambungnya. Terus ada arah ya. Utara, timur, selatan, barat. Nah, terus ada barat laut, barat daya, tenggara, terus timur laut, dan ada utara barat laut, bla 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 ya. Nah, ini harus dihafalkan lah. Nanti jangan orang geodesi geomatika ditanya, dari lurus ke utara lalu ke timur Pak. Nah, terus bingung mana utara. Pakai kompas lah. Saya juga bingung kalau di tempat asing utara mana ya. Kadang pernah tuh kayak gitu juga tuh. Nanya arah dikasihnya gitu, utara. Terutama di bagian timur Indonesia ya. Mereka taunya arahnya dari utara. Lebih geodesi daripada orang barat ya. Orang daerah barat ya. Kita masih lurus sana mengkol kanan. Kalau orang timur nyebutnya utara, selatan, barat laut. Nah, lebih geodesi orang timur. Oke, lanjut ya. Kita samakan persepsi dulu. Sudut azimut. Nah, berarti alfa 1 ini adalah sudut azimut. Nah, dan ini alfa 2. Ini adalah 360 dikurang
Ini. Nah, berarti bagaimana? Nah, latihan pertama menentukan arah tangan. Menentukan arah lengkungan. Jadi kalau tangannya, ini tangan 1, ini tangan 2. Berarti kira-kira lengkungannya bagaimana? Ini dua garis lurus nih. Ini bisa digambar nggak sih? Ada pena nggak? Bisa ya. Nah, berarti arah lengkungannya kemana? Ini 1, ini 2. Gini ya? Anggaplah itu ya. Nah, ini lengkungannya ke sini. Anggaplah gitu, anggaplah mirip lah, arah mirip lengkungan lah ya. Nah, jadi arah lengkungannya ke sini jalannya. Ini lengkungannya di sini. Nah, dari mana ke mana? Berarti lengkungannya dari mana ke mana jadi? Kebayang nggak arah lengkungannya? Sesuai arah mata angin. Barat ke timur bukan, Pak? Lebih Iya, detail Pak. lagi, lebih detail lagi. Dari Barat kiri ke daya, kanan, Pak. barat daya ke Oh, tenggara ya. iya, Pak. Kalau ke timur ke sini ya, berarti tangannya harus, kalau ulang lagi. Oke. Kalau barat daya ke timur gini lengkungannya, tangannya. Ini lurusnya ke timur. Nah, ini barat daya kan. Ini timur. Jadi lengkungannya gini. Nah, tapi kalau tadi kan kasusnya beda ya. Ke arah tenggara. Berarti barat daya ke tenggara. Cun nggak? Cun, Pak. Cun ya. Nah, kalau misalkan saya tangannya saya buat ngasal-ngasal deh. Dua garisnya saya mejem. Nah, ini kemana nih kira-kira lengkungannya? Ini tangan 1, tangan 2. Barat daya ke selatan ya, Pak? Barat daya ke selatan, gini ya. Itu ya. Bayang lah ya. Ini TPI, ini PI, ini delta C. Jadi delta C itu bukan yang ini, bukan yang ini. Yang ini, tapi sama aja, ini kan sama ya. Ini sama ya, hukum kesegarisan ya. Ini delta C juga. Nah, untuk nyari ini apa gimana dong jadi? Kira-kira kalau misalkan disuruh nyari ini. Berarti 180 dikurang delta T. Delta T. 180 dikurang 2 delta C kan. 2 delta C. Nah, tapi ini baru dapat 1 ya. Baru dapat ini sama ini. Lalu hasilnya dibagi 2. Gitu ya. Bayang lah ya hukum-hukum sudut-sudut gini ya. Harus, karena untuk menentukan delta C nanti begitu. Harus hafal hukum-hukum sudut ya. Oke, ini kita hapus. Karena untuk adik tingkat kalian nanti ya. Oke, arah tangan udah paham ya. Jadi kalau misalkan ekornya ke sini berarti barat gini, berarti barat laut ke barat daya. Ini ya, Mak. Oke, tunggu ya. Kita break sebentar. Kedengar suara aku nanti. Ya jadi. Tes.
Tes. Santai dong, santai. Anton, wifi-mu rusak ya? Guys, ini di-record, guys. Malah curhat. Kan lagi ditunda. Break ding. Tak ayo nge-gym. Mandi dulu Mas Bay. Kak, aku tunggu siang ini, woi. Sombong Atas menang sekarang. Aku tunggu jandamu, Zul. Perut Ata udah peta-peta, woi. Kos Cemara mengungsi, cek. Bapaknya mana? Oh iya. Oke. Sorry ada gangguan tadi. Saya ngajarnya masih di rumah nih soalnya di gedung F belum ada internet. Nah, sudah dipindah-pindah, taunya nggak ada internet. Wah, kacau ya. Udah capek-capek bantuin ngangkat-ngangkat, taunya parah emang. Itu era kebiasaan dari zaman saya ya. Kecewa Iya Pak. Pak, capek Pak. Anto udah capek loh, bantuin nggak Anto? Nggak bisa bicara. Kasihan Derry, Pak. Untung ruangannya bagus ya. Oke, lanjut kita ya. Sorry ada gangguan tadi. Nah, untuk pertama arah tangan ya. Jadi jangan bingung nanti kalau misalkan nanti dapat proyek di daerah timur gitu kan. Yang notabene menyebutnya nanti kontraktor orang timur bilang, "Wow, bagusnya Kakak, kita buat jalan dari barat laut ke timur." Mana buatnya? Gampang aja, berarti gini, Pak. Laut ke timur. Atau gimana? Utara ke selatan saja Kakak ya, berarti garis lurus ya. Tidak ada lengkung-lengkungnya. Jadi jangan bingung kalau nanti menyebutnya sesuai garis. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang adalah menentukan nilai delta C. Ayo. Kira-kira, nah coba kalian baca slide-nya terus kira-kira gimana? Dan berapa besaran si delta C? Saya ada alfa 1, yaitu ini nih alfa 1 ya. Dan alfa 2, ini alfa 2 nih. Nah, kira-kira delta C-nya berapa? Ada yang bisa ngasih ini enggak? Coba oret dulu. Oh, harusnya tadi saya kasih ini dulu ya. Harus saya keluar. Nah, PI tadi titik perpotongan ya. Berarti sudut antara tangan 1 dan tangan 2 itu delta C. Nah, ini kan sudah, kalau sudah ada sudutnya, harusnya sudah bisa langsung dapat nih si delta C. Ya. Ada yang mau berani, saya silakan dulu yang berani menghitung dan tunjukkan di gambar ya, di gambar kan gambar kayak saya tadi. Gini, ini sudutnya 3 berapa tadi? 47. Sabar, kita gambar yang bagus ya. Kanvasnya gedein dong. Oke. Tadi gimana? Astagfirullah. Gini, lalu gini, enggak ya.
Terus di sini 47 derajat. Lalu di sini berapa ya? 315 derajat. Nah, delta C-nya berapa? Coba nanti digambarkan seperti ini. Yuk, ada yang berani? Izin mencoba, Pak. Pak, aduh. Ya, betul. Gampang loh. Iya, Pak. Ya, gunakan pennya terus share screen nanti saya. Hati-hati. Sebentar, Pak. Jadi ya. Oke, saya stop sharing dulu nih. Nah, Iskandar, Pak. boleh tuh rebut-rebutan ya mau. Nggak apa-apa. Salah bener nggak apa-apa, belakangan salah bener mah nggak saya nilai juga. Kan kita sama-sama belajar ya. Ya, yang berani share screen siapa nih? Sebelum ditunjuk ya. Nah, kalau di kelas langsung kan enak. Kan enak tuh kalau di kelas langsung tuh tinggal lihat yang bengong, tunjuk. Nah, ini. Kalau di online susah nih. Biasanya kalau di kelas langsung enak ngeliatin yang bengong-bengong. Yo, Iskandar nih lagi buat kita. Nah, yang lain nilai bener apa salah ya? Oke, itu. Nah, gunanya pen ternyata ada gunanya juga ternyata pen ini ya. Ya, lanjut. Tisu. 1 alfa 2. Nah, waktu kita masih panjang. Ini menurut saya ya, Pak, untuk apa-apa. Mencari ini tadi, mohon maaf, sudut apa, Pak? Ini tadi, Pak. Yang ini tadi, Pak. Mana? Delta C. Delta C ya, Pak. Menurut saya untuk mencari sudut delta C itu alfa 2 dikurang 180 derajat dikurang alfa 1, Pak. Menurut saya, coba Pak. Tulis rumusnya, di situ tuh di pen. Ada kertas. Jadi saya juga ngitung nih. Karena ini nggak ada rumusnya ya, nggak ada rumus pastinya ya. Jadi kalau saya ubah-ubah arahnya, rumusnya beda. C. Sama dari bentar. Ini seolah-olah dari sini, Pak. Dari sini ke sini alfa 2 terus dikurang 180 derajat. Oh, ini tadi masih ada sini. Lain. Alfa 2 kurang 80. Ini tadi 108, ini balik lagi ke sini dikurang 180 terus dikurang alfa 1. Nah, alfa 1 kan tadi sini. Nah, sehingga
menghasilkan sudut ini. Begitu, Pak. Oke. 90 ada. Oke. Ayo, ada yang mau komentar? Benar apa salah? Sama, Pak. Sama yang Sama, cewek? Pak. Benar, Yang Pak. cewek? Betul, Pak. Benar. Betul ya? Betul, Pak. 8 derajat. Oke. Betul ya, berarti ya. Pak, kalau misalnya kurangnya yang sudut azimut 2 dikurang sudut azimut 1 terus dikurang 180 sama aja kan, Pak? Sama nggak sama? Yang penting hasilnya sama. 300, berarti 300 berapa tadi lupa saya? 315 dikurang alfa 1 dikurang 80 ya sama hasilnya sama ini. Gitu ya. Sama ya hasilnya ya berarti ya. Oke. Stop share-nya Iskandar. Nah, yang kedua mau saya tunjuk nih. Ya. Mana nih Iskandar di stop share-nya? Apa bisa ganti-gantian? Pak izin ke kamar mandi. Oh iya, boleh. Coba Pak, 88 derajat. Sudah jawab tuh, sudah ngitung delta. Yang penting rumusnya dulu. Kalau ngitung mah gampang pakai kalkulator. Mana nih Iskandar nih? Stop share. Mohon maaf, Pak, saya sudah stop share ya, Pak. Oh, udah ya. Oke. Udah, Pak. Baru lihat saya. Oke, nah sekarang menghitung ya. Nah, ya. Kita latihan berikutnya. Ayo siapkan ini. Bukan menghitung, tulis rumusnya ya. Nanti saya tunjuk. Jadi jangan saya Pak. Saya ada kasus nih. Ini bentuknya ya. Ini lengkungannya. Berarti ini delta C. Nah, berarti udah. Alfa 1 90 derajat. Ini alfa 2 terus ini contoh aja ya. Nah, ini kebayang nggak sih? Ini garis lurus ya sebenarnya ya. Garis lurus ya. Alfa 2 ini ke garis lurus ya. Nah, delta C-nya berapa? Kebayang nggak sih gambarnya? Saya takut nggak kebayang. Ini garis lurus, ini azimut. Saya kasih nama deh. A, ini PI, ini B. Ini B ya sini. Share screen saya kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Lihat ya, oke ya, sip ya. Ini alfa 1 90 derajat, alfa 2 160 derajat. Ini ke sini ya, ke garis lurus ya. Oke, delta C-nya berapa? Nah, saya tunjuk nih. Saya tunjuk siapa ya? Ini nggak bisa ngeliat yang lain ya, cuman ada 9 orang doang yang hidupin kamera. Yang di layar saya ya tapi. Caranya gimana nih biar ke samping-samping? Klik 2 kali, oh nggak bisa ya. Siapa ya? Biarkan saya memilih. Biarkan mouse saya memilih. Nah, Tommy Purwanto ya. Mana Tommy Purwanto? Tahu Pak Kahim ya? Oke. Silakan Pak Kahim. Kita uji dulu survei konstruksinya. Mana Tommy Purwanto mukanya?
Wah, bahaya nih kalau nggak muncul nih. Ya Pak, nge-lag Pak. Mana? Bisa dimunculkan nggak mukanya? Kedengar nggak suara saya Pak? Iya, ya, kedengar. Oh, Ya, saya screen aja atau gimana Pak? Kalau ya, langsung share jawab screen. Share screen aja. aja Pak. Mana wajahmu? Nggak kelihatan ya Pak? Mungkin tampilkan yang ini aja Pak, together itu Pak. Oh ya, ada. Ada Pak. Oke, silakan di share screen. Saya dulu, dikeluarin dulu dong. Udah Pak. Oh, udah, sip. Bisa. Oh, sama kayak Iskandar ini tadi gambarnya. Itu yang tadi Pak, nyobain tadi. Tadi ya. Oke, lanjut. Kalian nanti mungkin keluar di soal UTS atau UAS ya, yang begini-begini ya. Ini siap-siap, dan soalnya random ya. Jadi kalau soalnya salah menentukan delta C, yang lainnya bubar ya pasti ya. Tuh, susah kan? Nulis pakai pen kan? Iya Pak. Susah ya nulis pakai pen ya. Aduh. Gak apa-apa, yang penting ngerti lah. Delta C-nya mana? Delta C-nya mana tuh? Delta C-nya ini Pak. Bentar. Bapak santai aja, masih lama waktu kita. Kita buang-buang waktu saja. Pak, kalau untuk delta C-nya alfa 2 min alfa 1 Pak, saya Pak. Alfa 2 min alfa 1. Benar. Udah ya Pak ya? Udah, alfa 2 minus alfa 1. Oke, di stop share-nya. Oke, benar nggak alfa 2 kurang alfa 1 yang lain? Benar Pak, sama. Benar Pak, sama. Juga Pak. Oke, gampang ya ternyata ya menentukan delta C ya. Kita harus tahu sudut-sudut, aturan-aturan sudut ya yang sudah dipelajari dari kita ya. Mungkin kalian dari SD kali ya, saya dari SMP dulu belajarnya ya. Kan semakin maju semakin mundur pelajarannya. Nah oke, udah bener tuh. Jadi ya mana ya. Jadi gampangnya ya udah, cara gampangnya adalah kita buat sudut azimut dari utara aja nih. Sudah buat, gambarin alfa 2 mana alfa 2. Oh ini alfa 2. Alfa 1 mana? Alfa 1 ini. Berarti sudutnya ini ya ini kurang ini. Gampang. Berarti sudut delta C adalah di kasus ini. Jadi delta C ini nggak ada rumusnya. Rumusnya bisa beda-beda ya. Di delta C ini alfa 2 dikurang alfa 1. Nah, jadi nggak ada rumusnya ya, nggak ada rumus tetap harus alfa 2 kurang alfa 1, nggak ya, nggak harus gitu. Bisa sesuai sudut yang dibentuk. Nah, bisa kalau kasusnya nanti seperti ini ya. Tapi kalau nanti saya buatnya alfa 2-nya begini, nah yang pertama tuh kita harus tahu arah tangannya dulu. Nah, kalau misalkan ada soal ya, misalkan ini berarti arahnya dari mana nih? Dari barat ke tenggara berarti ya. Anggaplah tenggara lah ini ya. Barat ke tenggara. Nah, gini. Oh, berarti kira-kira seperti ini. Garisnya, lengkungannya. Terus alfa 1-nya saya tulis 90. Nanti
Kalau alfa 2-nya misalkan dibuatnya alfa kan pasti sudut ini ya, pasti sudut azimut ya pasti ya. Kalau misalkan saya nulis alfa 2-nya misalkan berapa nih? Berapa nih? Misalkan 160 tambah 180 berapa? 200 340 misalkan ya. 340 misalkan. Nah, berarti sudutnya begini. Azimutnya, bukan yang ini. Kalau kan nih sesuai masuk akalan aja ya. Masuk akal nggak kalau 360, 340 yang ini? Yang ini nggak masuk akal kan? Karena sudut 140 aja segini. Berarti lebih dari 180 ke sini berarti sudutnya. Gitu ya. Bayang lah ya harusnya ya. Jadi kalau dikasih soal atau nanti ada persoalan di lapangan dia salah nulis notasi, kembali lagi ke notasi ya, karena orang sipil pun ya nanti satu orang ke orang lain pun nanti notasinya bisa beda ya. Kalau dia buat alfa 2-nya ke arah tangan, ke arah jalan nih kayak sekarang ya. Tapi ada juga nanti yang buatnya alfa 1-nya ke sini atau ke sini. Nah, 360 nih Maya. Gitu. Ada yang buatnya ke sini, ada yang buatnya ke sini tangannya. Beda-beda tuh. Makanya nanti lihat kemasuk akalan si nilainya ini. Bisa buat dua versi nih, alfa 2-nya 160 atau 340. Tapi biasanya yang ini ke arah tangan. Oke, kebayang ya? Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Kebayang ya. Kalau nanya boleh loh. Dipersilakan dengan sangat. Jadi, boleh, tapi kecil suaramu. Tunggu. Oke, silakan. Kecil banget suaranya. Atau di chat boleh, kalau misalkan mic-nya jelek. Ini tampilannya nggak bisa digeser-geser ya? Apa kameranya ya? Indah. Saya kan bukan kalau pakai browser emang nggak bisa mode preview yang bareng gitu, Pak. Saya pakai aplikasi juga nih, nggak dari browser. Kalau aplikasi ada yang di titik 3 di atas. Kalau browser kan titik 3-nya di tengah. Itu di browser nggak bisa ya berarti ya. Ada large gallery preview. Oke, nggak apa. Tadi siapa yang mau nanya? Ya, coba di ini. Coba kamu yang nyeting, siapa tahu bisa. Saya Pak. Siapa tuh? Bayu Pak. Oke. Bayu Pak. Ayo, boleh yuk. Ya jadi seperti kayak di jalan itu kan ada STA gitu ya Pak, stasiun yang titik tikungan itu sama dengan yang TC sama yang tadi dibilang Bapak itu bukan ya Pak? STA-nya itu Pak. Ya. Lalu, kok malah di mute? Gimana Pak? Ya, terus? Iya, jadi STA itu titik lengkung dari yang seperti yang dijelaskan Bapak itu bukan sih Pak? Oh bukan. Jadi STA itu nanti dalam suatu proyek itu dia kan dalam jalan itu ada namanya panjang ya, kilometer ya. Kalau biasanya kan kalau orang-orang Sumatera nyebutnya di kilometer berapa. Cun nggak maksud saya. Oh beda berarti ya Pak? Nah jadi di setiap kilometer itu ada namanya STA ya. Jadi kilometer berapa STA sekian. Jadi STA itu menggambarkan
panjang jalan. Tapi kalau dalam proyek nanti misalkan gini, misalkan proyeknya itu jadi ada jalan nih. Jalan, anggaplah ini jalan ya misalkan nah, jalan ya. Jadi jalan tuh dari kilometer berapa, misalkan ini di sini ada tandanya nanti atau di desain ini kilometer 0 misalkan. Nanti ini kilometer 1. Ini kilometer 2 misalkan ya. Ini dengan skala tertentu lah ya. Punya Indah, Pak. Astagfirullah, lupa. Astagfirullah. Iya benar. Pantesan nggak kebayang. Nah ini jalannya, kelihatan ya ada ya. Terima kasih sudah diingetin. Kelihatan nggak nih sekarang? Kelihatan, Pak. Oke, ini misalkan jalan ya. Ini kilometer 0, ini 1, ini 2. Nah, biasanya kalau jalan sudah jadi baru dibuat nih. Ini kilometer 0 STA 0. Nah, biasanya bisa setiap 10 meter biasanya. STA 10, 20, 30, 40, 50 sampai 100 misalkan. Nah, sudah sampai 100 baru ganti lagi kilometer 1. Kilometer 1 STA 0. Jadi STA itu hanya menggambarkan panjangnya saja. Panjang jalannya. Kan biasanya kalau proyek itu dia dipatoknya setiap STA. Nah, kenapa? Hal itu agar memudahkan pekerjanya tahu kita kerja sudah berapa panjang jalannya yang sudah kita kerjakan gitu. Jadi sebenarnya tuh realisasi dari patok ya, STA itu ya. Realisasinya ke patok. Kita sudah berapa panjang nih kerjanya gitu. Jadi STA itu gitu. Apalagi nanti kalau lengkungannya banyak ya, kita matoknya per berapa meter nanti, bisa per 3 meter, per 2 meter, per 1 meter, tergantung nanti sama panjang si lengkungannya ya. Tapi nanti kalau udah jalannya sudah jadi, ditandainnya per STA, per 10 meter. Nah, tapi kalau nanti kita matok jalannya nanti bisa sesuai bentuk lengkungannya. Nah, itu dipelajarin setelah UTS. Nah, itu lebih ribet lagi daripada yang kita pelajarin hari ini ya. Itu ada teknik stack out pakai ini, teknik stack out pakai ini. Nah, nanti banyak ya pelajarinnya. Dan itu ya harus pelan-pelan jelasinnya. Dan semoga di online masih bisa ketampung ya seperti hari ini lah. Saya rasa hari ini sudah bagus lah penangkapannya ya. Makanya kalau nggak jelas langsung tanyain aja ya. Karena ini harus ngerti dulu sebelum ngerti yang habis UTS. Nah, itu lebih sulit lagi. Gitu ya. Jadi STA itu panjang jalannya, bukan panjang lengkungannya ya. Karena mau lengkungannya mau muter-muter pun, mau jalannya nanti bentuknya begini pun, STA tetap gini. Fotonya 10 meter ya. Dipotongnya ngikutin lingkarannya nah, gitu ya. Ayo ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, thank you, pertanyaannya bagus ya. Ini bagus-bagus nih pertanyaannya nih, suka saya. Ini sama ya, ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan lagi sebenarnya ya, karena sudah jelas di sini ya. Saya terlalu semangat jelasinnya. Nah, sini ada TC, EC, LC, TC. Nah, ini sama lah. Nah, sama ya. Sudah ya sebenarnya ya. Jadi yang harus... Nah, ada satu lagi. TIB ya. Yang belum. Ini TC kan udah ya. Panjang dari TC ke PI. Nah, ini catat deh. Karena rumusnya sama ya. Nah, ada tambahan lagi. TIB. TIB itu 2 dikali RC sin setengah delta C. Nah, yang pasti harus ada si delta C sama si RC. Makanya harus diketahui arah tangen besar alfa 1 alfa 2 untuk mencari delta C. Terus jari-jari lengkungan untuk mencari nilai TC, mencari TIB, mencari M, mencari E. Ini M ya. Ini EC.
Itu nanti rumusnya ya di sekitaran itulah. Lalu ada rho 0. Tapi di sini hanya dipakai di sini di LC. Rumus LC ada nggak tadi ya? Oh, ada ya, ada rho ya. Nah, rho-nya ini deh. Yang lebih lengkap nih, 57.295 derajat. Atau bisa dihitung 360 derajat dibagi 2V. Nah, ini yang harus diketahui untuk membuat lengkung lingkaran ya. Lalu nanti yang urutan yang harus diketahui, delta C dulu, lalu LC, lalu M, TC, TIB, EC. Tapi semuanya bisa diketahui kalau si delta C dan R-nya ada ya. Karena rumusnya muter-muternya dari delta C dan R. Ini bisa nih diturunin, tapi buat apa ya? Kepanjangan ya kuliahnya. Kita pakai saja rumus-rumus yang disediakan oleh buku-buku. Itu sama ya berarti ya, sama yang di slide awal tadi ya. Nah, ini ada rumusnya nih, ternyata delta C alfa 2 kurang alfa 1. Wah. Tapi itu kalau nanti sudutnya sama ya. Ini sama-sama sudut azimut ke dalam ya. Kalau sudut azimutnya keluar nanti beda lagi. Makanya saya ngajarinnya delta C-nya nggak pakai rumus, pakai pemahaman. Pemahaman kita sebagai yang bermain dengan sudut-sudut. Karena anak 16-17 kemarin ditanya begitu pusing ya, ditanya hal sederhana seperti yang Iskandar sama Tommy coba tadi pusing. Nah, berarti konsepnya nggak dapet, konsep pemetaan dasarnya kurang. Berarti. Ini udah lumayan lah. Karena biasanya saya nunjuknya yang bengong-bengong kalau di kelas ya. Ini nggak kelihatan yang bengong siapa ya. Ayo, ada tanya dulu soal ini. Ini sama ya kayak tadi ya. Jadi sebenarnya nggak perlu dijelasin lagi lah. Pak, tanya lagi Pak. Boleh. Untuk dalam pekerjaannya nanti itu kan terkait sudut-sudutnya itu udah kita dapat dari AutoCAD aja kan ya Pak? Betul. Jadi nanti pas kita oke, saya akan ngajarin di lapangannya ya berarti ya, kita bayangkan di lapangannya deh. Ini mouse saya kelihatan ya mouse-nya? Kelihatan nggak mouse-nya? Gerakan mouse saya kelihatan ya? Oke, sip ya. Jadi anggaplah ini tadi sebuah hutan ya. Jadi sudah hutan, kita sudah melakukan pemetaan topografi, entah itu menggunakan fotogrametri atau GNSS, metode apapun ya yang bisa dapat koordinat 3 dimensi, atau menggunakan pemetaan teleskopis yang menggunakan TS atau waterpass ya untuk dapat kontur. Nah, outputnya pertama kontur. Jadi sudah dapat kontur, kita dan orang sipil mendesain, bentuk trase jalannya atau bentuk jalannya begini, ini lurus, ini tangannya nih kira-kira. Nah kan pasti sudah ada koordinat ya, baik itu lokal ataupun bukan interlokal. Baik itu koordinat lokal ataupun koordinat yang punya referensi ya, UTM atau geografis ya. Nah itu seperti yang dijelaskan di kuliah stakeout, nah itu menentukan di lapangannya nanti sudah ada. Makanya nanti kita ngukur awal pun ada titik referensi ya, makanya ada itu gunanya patok di lapangan. Kan nggak mungkin tuh, kan kalaupun ngukur pakai foto pasti ada koordinat ya, X, Y, Z ya. Pakai GNSS juga. Kalau pakai TS atau WP bisa ngukurnya bisa pakai koordinat lokal, tapi harus ada titik lapangan di lapangan, baik itu bentuknya benchmark atau patok yang kita ukur sendiri, atau kita buat patok ngasal-ngasal, ini 0-nya pokoknya. Nah, pasti setelah kita melakukan si pembuatan kontur, titik-titik kontur pasti semuanya ada koordinat ya, ke arah utara ya pasti ya. Bayang ya, mau kita ngukur yang ngasal-ngasal, tiba-tiba datang matok langsung ngukur pakai sudut
azimut ya, arah utara langsung tembak. Dapat pokoknya semuanya. Pasti ada koordinat ya di lapangan ya. Nah, dan TC dan CT dan PI pasti bisa ditentukan di lapangan. Nah, pertama yang dilakukan adalah stake out titik TC, CT, dan PI. Nah, baru setelah itu baru dihitung panjangnya berapa. Kalau lapangan kan kita sebenarnya sudah bisa membuat di AutoCAD desainnya. Makanya untuk melakukan validasinya lapangannya kita ngukur, kita patok TC, CT, PI, terus kita ukur panjangnya. Kita stack out nih. Panjangnya TIB bisa ditentukan dong kalau di CAD ya. TC bisa pasti. Nah, makanya stack out titik-titik ini nanti ada caranya. Baik itu cara konvensional maupun cara stack out yang mudah. Sudah ada sudut-sudutnya nanti di lapangannya ya. Di CAD-nya. Aduh, maaf ya. Nah, gitu deh bayangannya. Sudah ada nih titik-titik ini di CAD-nya. Kita tinggal buat berapa aja per berapa meter. Kita sudah ada aturannya. Nanti ada hitungannya. Kalau panjang lengkungannya sekian, maka kita harus stack out berapa titik. Nah, itu ada hitungannya ya. Jadi nggak asal-asal aja. Kalau kita stack out cuman dari lengkungan ini cuma 3 titik, 1, 2, 3. Nanti kalau ditarik garis lurus jadi nggak lengkungan. Tapi harus per berapa meter nitik-nitikinnya. Nah, dan itu sudah ada sudut dan jaraknya. Nah, itu baru kita pakai TS, pakai WP. Nah, itu tinggal stack out ya. Nah, tinggal stack out. Titik-titik ini baru dibangun jalannya. Nah, tapi di kuliah ini saya mengajarin cara konsepnya, konsep perhitungan panjang EC, M, dan TIB. Nanti di lapangan lihat sesuai nggak. Nah, itu tugasnya kita sebagai sarjana geodesi nanti. Sebagai supervisi. Nanti panjang patok TC, CT itu sudah sama belum panjangnya di lapangan. Kalau kita ukur kan kita bisa punya water pass atau TS ya. Kita ukur nih TIB-nya misalkan nilai atau TC-nya nilainya misalkan 70 meter. Kecilan ya. Misalkan 100 meter, 150 meter misalkan. Nanti ukur berdiri alat di sini, berdiri reflektor sini, sentring, tembak. Sama nggak TC-nya? Misalkan 104,99, masih masuk lah. Masih masuk batas toleransi. Padahal TC-nya dihitung di CAD 105 misalkan. Kalau kita mau punya panjang jarak datarnya segitu, oke, masih masuk. Tapi kalau misalkan diukur 100 meter, wah jauh banget, berarti di lapangan harusnya 5 meter lagi ke sana. Makanya harus di stack out. Nah, nanti efeknya kalau kita ngasal-ngasal atau tidak menggunakan perhitungan yang dengan tepat, nanti si lengkungannya tidak sesuai standar. Nah, kalau tidak sesuai standar, nanti jalan sudah dibangun, ada kecelakaan. Nah, pas dicek lagi oleh geodesi lain atau sipil lain, nah, ternyata, wah ini nggak sesuai spek nih, ternyata panjang LC-nya harusnya sekian jadi sekian, dan nanti super elevasi segala macamnya gitu. Nah, nanti yang kena siapa? Ya kita dan orang sipil yang mendesainnya ya. Terutama kita, karena kita stack out-nya nggak benar. Nah, yang kena kita sebenarnya ya, dosanya kita. Nanti orang sipil gampang nyalahinnya. Ya kan kita sudah desain sesuai ini, nah, berarti yang stack out-nya yang salah. Nah, kita yang disalahin ya. Nah, itu makanya kita harus ngerti ini ya. Karena kalau salah melakukan stack out ya kita yang kena ya, gitu ya. Walaupun nanti yang mensupervisi ya orang sipil juga ya, gitu. Izin bertanya Pak. Ini kan Pak, misalnya kalau di lapangan kita berdiri misalnya di P1 Pak. Di mana? Di P1 bisa kan Pak? B1, mana B1?
P1 Pak. Oh, P1 boleh. Ya, ya. Nah, di PI nih Pak, di PI kan. Nah, kita stake out di TC-nya, di TC sama CC berarti Pak ya? CT. Di TC-nya aja. Nah, untuk membuat lingkungannya ini kita hitung dulu dan stake out lingkungannya ini nggak Pak? Maksudnya cara stake out lingkungan dari TC ke CC ini gimana Pak? Nah, itu nanti ada setelah UTS ya. Panjang itu. Ada 6 metode. Plus metode terbaru nanti saya tambahin. Jadi ada 6 metode konvensional dan metode baru mungkin ada 2 ya cara stake out-nya ya. Nah, jadi kita kalau ini bayangan dulu deh pakai metode yang paling mudah ya. Jadi kita mau stake out CCC misalkan ya. Kita di PI berarti backside-nya bisa ke TC ya backside-nya. Kita nembak ke CT. Kita sudah dapat hitungannya nih. Si sudutnya ya. Si sudut PI ke CT. Dan jaraknya ya. Dan EC. EC-nya kita bisa hitung ya. Ke rumus ini ya. Atau kalau mudahnya CAT lah, pakai CAT. Oh dapat nih misalkan panjang sininya cuma 50 meter misalkan. Ya udah. Sudutnya udah dapat nih. Dari PI, TC ke CC. Nah, ini kita bentuk segitiga gini deh. Ini dah bayangannya ya. Ini PI, ini CC ya. CC ya yang ini ya. Ini. Si Anto nanyanya ini yang CC. Iya, Pak. Ini TC. Nah, gitu ya. Ini TC. Nah, kan gini ya. Kira-kira seperti inilah. Nah kan sudah ada nih di lapangannya, kita patok dulu. Pertama yang harus dilakukan ya tetap aja matok ini sama ini. Baru nih mau matok CC gimana? Nah, kalau caranya di manual kita harus menghitung si ini tadi mana ya? Si EC ya. Pakai rumus ini. Jadi untuk rumus ini kita harus tahu R-nya, harus tahu delta C-nya, harus dihitung dulu lah pokoknya. Baru dapat ya. Baru sudut azimutnya. Ini dapat nih DPI ke CC ya, jarak dari PI ke CC. Nah, caranya adalah hitung rumus EC atau pakai CAT. Pakai CAT adalah ya tinggal hitung aja berapa. Kan di desain tuh sudah ada harusnya CC-nya berapa, EC-nya berapa ya. Tinggal hitung aja, tinggal klik. Tinggal measure PI ke EC. Sekian, harusnya sekian. Nah, dapat nih DPI CC. Terus sudutnya. Sudut mana kira-kira yang dibutuhkan untuk stake out? Ini cara paling mudah ya. Nanti ada cara yang konvensional. Adalah menghitung sudut ini. Nah, di CAT gampang juga, tinggal tarik garis lurus segitiga gini, terus measure ini ke sini berapa. Ini anggaplah beta lah. Nah, beta. Cara menghitung beta di CAT. Atau bisa juga pakai sudut azimut. Ini anggap ini ke utara ya. Utara, ini azimut. Berarti alfa PI ke CC. Nah, ini harus cari alfanya. Caranya gimana? Ayo. Gampang nyarinya ya. Kalau sudah dapat delta C-nya kan tinggal gini. 180. Tapi nggak harus 180 ya, sesuai sama ininya ya, bentuknya ya. Nah, paling mudah ya lihat di CAT berapa alfanya. Atau lihat B. Kalau di CAT mah lihat betanya aja berapa. Terus kita beri arah di PI, tembak reflektor, beri reflektor ke TC, tembak ke sini, set 0, terus putar saat jarum jam ya. Kebayang nggak? Berarti muternya ke sini kan. Searah beta.
Betanya kan dapatnya dari cat ya. Terus jaraknya, terus di sini kunci arah sini terus geser searah. Oh ini ya dapat ini nih salah saya. Beta 2. Nah, beta 2-nya kunci lalu searah jarum jam ya. Seperti gini. 360 kurang beta 2 baru sesuai jarak DPI CC. Kebayang nggak? Agak sulit nih membayangkannya. Jadi kita harus tahu sudutnya dulu, sudut ininya. Sudut BI, B2 nih, beta 2. Atau sudut dalam atau sudut luarnya ya. Karena searah jarum jam ya, muter-muternya. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Bayang ya. Nah, cara stack out-nya begitu nanti. Jadi kita harus tetap aja dengan teori stack out di pertemuan keberapa tuh, kita harus dapat beta atau alpha dan D dan jarak. Nah, itu kita bisa hitung atau kita menggunakan software. Dari desain tetap saja ya. Jadi semua yang kita kerjakan tuh harus sesuai desain. Desainnya berapa, yaitu yang kita stack up ya. Dan kekurangan jarak atau sudut itu pasti ada ya di dunia konstruksi ya. Kurang berapa detik atau jarak berapa meter itu pasti ya. Makanya ada namanya ya itu ya. Makanya ketelitian arat pun berpengaruh ya. Kalau ketelitian aratnya buruk ya hasil stackernya pasti buruk ya. Makanya saya bilang kemarin kenapa RTK sama TS masih bagusan TS ya karena akurasi tetap saja. Akurasi RTK itu sebenarnya 3 sentian ya, sentimeteran ya. Itu. Kalau secara stacker ya pakai RTK tinggal datangin aja. Datangin tempatnya. Oh sini. Patok. Selesai. Gampang ya? Gitu ya? Ada lagi? Kalau nggak habis nih kuliah kita nih. Kuliah kan nggak perlu lama ya, yang penting paham ya. Siapa nih? Nggak kelihatan. Wah, ada ormas tuh jadi bahaya. Yuk, siapa tadi? Enggak ini, enggak kedengeran. Oke, ya. Belum ada ya berarti ya. Oke, berarti yang selanjutnya ya. Saya udah pernah ngasih tugas belum sih? Udah belum? Halo. Oke, berarti saya kasih tugas aja deh. Ini ya, buat latihan aja. Nah ini sebenarnya skalanya nggak perlu lah ya, karena harus pakai CAD nanti kalian. Ya pokoknya gambar aja, gambar sketsanya aja ya. Nah ini tidak boleh bertanya soal tugas, mah kerjain aja ya. Nah, tolong difoto atau dicatat tugasnya ya. Formatnya terserah ya, tapi bentuk PDF aja ngumpulnya. Rumus dan lainnya ditulis ya. Jadi saya mau kalian mencoba sendiri, karena kalau hanya jelas-jelasin mah nggak bakal nangkep ya. Ya jadi usahakan jangan mencontek lah. Karena bukan jawabannya yang saya lihat ya, caranya. Dan juga jadi kalau nanti hasilnya saya lihat kurang maksimal ya saya nanti mungkin di akhir ulangin lagi. Yang penting kalian ngerti lah, saya mah nilai mah gampang, yang penting ngerti. Jadi kalau
nggak ngerti kita ulang gitu, jelasin lagi. Nih ya, jadi soalnya hitung data lengkungan lingkaran dan gambarkan dengan skala ya. Skala emang nggak usah lah, pakai penggaris aja. Jadi misalkan 10 meter di penggaris, di peta, di gambar kalian itu 1 cm gitu. Ini 750 ya, jadi buat skala gitu aja. Kan gambarnya pakai penggaris tuh. Ya, pokoknya gambar sketsanya lah, nggak apa-apa lah, biar nggak ribet ya. Jika diketahui arah tangan 1 135, arah tangan 2 60 derajat. Nah, jari-jarinya 750, arah lengkungannya dari barat laut ke barat daya. Nah, ingat ya, ini kuncinya, barat laut ke barat daya. Ini tangannya. Ini saya kasih arah. Mana dah? Nah, ini spoilernya ya. Barat laut ke barat, ini barat laut, ini barat daya. Ya. Oke, ini tugasnya. Kalau tugas tidak boleh bertanya, silakan dikerjakan saja. Ada 6 komponen yang harus dihitung ya. Delta C, LC, M, TC, TIB, dan EC. Ya, ini ada di sini ya rumusnya ya. Di slide-nya saya share di Google Classroom sembari tugasnya juga ya. Ya, dikumpulnya, ditulis tangan, tulis rumusnya, hasilnya, jalannya lah. Jalan untuk mencapai 6 komponen ini, bentuk filenya dipoto dan PDF ya. Kalau bisa tulisannya, kalau mau landscape semua, kalau mau portrait semua. Kumpul di Google Classroom. Tidak ada ketentuan format nama ya? Nggak usah ada format lah. Tulis saja nama, NIM, langsung jawaban aja. Tapi tulis tangan ya, biar kelihatan, oh ya, mengerjakan gitu. Oke. Deadline-nya gimana? Oh iya, deadline-nya. Sampai mau UTS kan, Pak? UTS kapan kita? Tanggal berapa sih UTS? Minggu ke-8. UTS Tanggal 25 ya? Minggu ke-8, Pak. Apa tanggal 1 April? 1 berarti, Pak. 1 April ya? Oke, deadline. Kalau bisa nggak usah ada UTS, Pak. Ada dong. Gimana saya nilainya? Nanti 30%-nya dari mana nilainya? Oh iya juga. Nah, saya nanti ngasal-ngasal aja ngasihnya. Nanti protes. Dari petanya mungkin, Pak. Apa? 30%-nya dari bertanya mungkin, Pak. Ya, enak sekali. Tidak bisa dong. Tidak semudah itu, Ferguson. Tidak semudah itu. Gampang kok tesnya, open book lah. Saya solo close juga di open pasti kan, booknya kan. Kisi-kisi, Pak. Ya kisi-kisi yang dipelajarin lah. Nah, kan saya kan selalu ngasih petik-petikan tuh dalam kuliah. Nah, ini biasanya keluar. Nah, ini biasanya ada gitu. UTS atau UAS. Nah, nggak tahu nih, keluarnya di UTS atau UAS ya gitu. Tapi bedanya ntar perhitungan kan, Pak? Enggak turunan rumus kayak di. Enggak, ya pokoknya yang saya kasih di slide lah, nggak jauh-jauh ya. Mungkin soal dari Pak Idam yang agak-agak sulit mungkin dari Pak Idam lah. Mungkin soalnya cuma 5 lah. Waktunya berapa sih biasanya? Waktunya menit biasanya, Pak. Berapa? 50 menit. 100 jam, Pak, biasanya. Ya biasanya sesuai inilah. Sesuai SKS ya. Biasanya 2,5 lah, 2,5 jam biasanya. 2 jam sampai 2,5 biasanya. Tapi biasanya 2,5 deh, seingat saya tahun lalu deh. Gampang lah. Nanti setiap soal ada waktunya lah, biar agak menegangkan ngerjain UTS-nya. Kayak GNSS kemarin lah.
Iya kayak JNSS kemarin lah. Ada slide-nya nanti soal 1, soal 2, soal 3 gitu. Tapi yang dipelajarin ya berarti UTS ya, dari UTS. Dari besok minggu depan sampai UTS ya belajarnya. Nah, minggu depan tentang alignment vertikal ya. Nanti akan kita kupas sedikit demi sedikit. Oke, udah catat nih. Nanti saya kirim juga ke Google Classroom deh. Bapak belum bilangin deadline-nya. Oh, deadline. Oh iya. Kapan ya? Ya, saya emang nggak jahat-jahat lah. Pokoknya minggu depan aja. Minggu depan tapi sebelum kuliah ya pastinya. 25 berarti ya. 25 pukul. Kalian suka ngajarnya malam-malam nggak sih? Pagi malahan, Pak. Wah, Lebih biasaan. Subuh, Pak. Saya dulu kuliah langsung saya kerjain, tanggal 19 saya kumpul. Karena tugas lain banyak kan? Banyak nggak tugas lain? Rame, Pak. Nah, makanya. Masih ada ini yang belum dikumpul. Nah, ya udahlah, berarti sampai jam ini kita kuliah jam 8, 9 ya. Nah, jam 7 lah, 7 pagi ya. 25 jam 7 pagi ya. Karena saya maksanya nggak mungkin hari itu juga lah. Oke, tapi saya mohon dikerjain sendiri lah. Walaupun itu agak-agak mustahil ya. Tapi saya mohon coba sendiri dulu gitu. Gimana pun caranya. Walaupun mau deadline, coba kerjain sendiri ya. Oke? Masa harus saya paksa ininya saya ganti X sesuai NIM, nggak usah lah ya. Nggak perlu digituin lah ya. Nanti UTS aja mungkin itu ya. Pak, mau nanya Pak. Apa arah tangan itu azimutnya Pak ya? Apa? Arah tangan yang tadi azimut Pak ya? Arah tangan, arah jalan. Nah tadi udah dipelajarin tuh. Ini loh. Nah arah tangan, arah jalannya ya. Ini tadi kan jalannya arahnya kemana nih? Dari barat daya ke tenggara. Ya. Ini arah tangan, arah jalan lah ya. Ini lagi-lagi soal notasi ya. Arah tangan tuh arah jalan, arah jalannya tuh, arah lengkungannya tuh dari mana ke mana gitu. Gitu ya. Arah lengkungan loh ini. Arah lengkungan ya. Kalau arah tangan tuh ya arah tangan. Ini arah tangan nih. Ini arah tangan. Dari azimut. Tapi azimutnya kata saya tadi disesuaikan sama besarannya ya. Yang ini sama yang ini kan beda besarannya ya. Gitu. Oke ya. Mau nanya Pak. Apa? Berarti sama aja kayak searah jarum jam gitu ya Pak perputarannya Pak? Ih, kan kata saya jangan nanya tugasnya. Terka sendiri dong. Kira-kira gimana dari yang kita pelajari. Makanya arah lengkungannya dari barat laut ke barat daya, tangannya segini. Ini pasti azimut dua-duanya. Nah, tadi kira-kira tuh dari mana ke mana jalannya. Itu yang susah ya. Harus membayangkan sendiri. Gambar sudut azimutnya 60 sama 135 gimana? 60 gini, 135 kira-kira kayak gini. Berarti temuin dua arah tangan itu. Oh gini berarti. Nah, berarti arahnya dari mana tuh? Barat laut ke barat daya. Ini saya sambil nulis nih. Oh gini berarti lengkungannya. Gitu. Kebayang ya? Nggak kebayang sih. Kalau nggak nyoret sendiri nggak kebayang. Pak, skalanya jadi pakai 1:5.000 itu, Pak? Nah, nggak usah pakai skala lah. Tapi dikira-kira aja. 100 meter tuh misalkan 1 cm 100 meter gitu. Skala garis aja. Makanya ada 75 nih, 150 berarti 7,5 cm di penggarisnya gitu. Di gambarnya lah.
kira-kira aja. Oke ya, sip ya. Oke, kalau gitu ya kelasnya selesai hari ini. Bisa istirahat buat kuliah jam 1 ya. Apa kuliah jam 1? Ada nggak? Ada ini Pak jam 11 Pak. Oh ada. Kuliah apa? Kok tabrakan ya? PDAS kalau tidak salah Pak. Jam 11? Iya Pak. Loh, kan kuliah saya sampai setengah 12 nih. Oh, berarti ada yang keluar berarti kalau kuliah saya ya. Kok tabrakan ya? Baru tahu. Double room biasanya, Pak. Apa? Double apa? Oh, yang ini ya, itu kuliah anak 17 ya, PDAS ya? Pilihan, Pak. Oke. Ya ke gap nggak akan. Ya udah nggak apa-apa, harusnya ngomong ya harusnya. Jadi saya bisa koordinasi. Oke, nggak apa-apa. Berarti pas ya, karena ada kuliah PDAS. Wah, kuliahnya selesai ya hari ini. Yang mau kuliah PDAS silakan kuliah, yang mau istirahat silakan istirahat. Hari ini selesai, oke? Pas nih juga nih 2 jam nih di recordnya. Oke, makasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang Pak. Sehat-sehat. Terima kasih Pak. Terus Pak. Ketua kelas jangan lupa absen. Oke, saya live ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.